Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada pertanyaan, kenapa niat sholatnya selalu pakai bahasa Indonesia? Oke, sampai paham. Teman-teman, pertanyaan ini muncul karena aku sering menyampaikan informasi tentang niat sholat yang aku spill pakai bahasa Indonesia. Oke, nah kenapa aku men-spill doa sholat, misalnya sholat tarawih nih. Sengaja aku sholat sunat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, aku kan menyampaikannya pakai bahasa Indonesia ya. Nah, apa tujuannya? Yang pertama adalah karena dia juga tidak masalah, tidak ada pelanggaran syariat dan sholatnya tetap sah kalau niatnya pakai bahasa Arab. Misalnya nih, doa berbuka puasa, doa mau berpuasa, atau niat mau berwudu ya, atau niat mau sholat, itu boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, nanti dari takbir sampai salamnya itu wajib berbahasa Arab. Nah, kenapa saya sampaikan bahasa Indonesia? Yang pertama karena secara sunnah dibolehkan. Yang kedua biar memudahkan teman-teman semuanya. Khawatirnya kalau aku sampaikan bahasa Arab nanti malah bingung, ujung-ujungnya nggak dikerjakan sama sekali. Ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan seseorang sesuai dengan kemampuan akalnya. Aku mau sih doa niat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab maksudnya, tapi khawatirnya malah teman-teman beribet, akhirnya nggak mau ngafal, ujung-ujungnya nggak ngerjain sholatnya. Nah, bagi yang teman-teman mau pakai bahasa Arab silahkan. Misalnya nih sholat subuh, usolli fardhu subah ya, rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat wajib atasku karena Allah misalnya. Pakai menghadap kiblat atau tidak, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat ataupun tidak, itu nggak jadi masalah. Makanya aku sampaikan yang paling pendek nih. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Mau bahasa Arab boleh. Usolli sunnat taraweh rakaataini lillahi ta'ala. Ya, akan ada masanya aku menyampaikan doa sholat pakai bahasa Arab ketika aku menganggap bahwa kita sudah merasa semua materi yang ada di kanal aku ini sudah dilahap dan dikunyah dengan baik. Nanti kita niatnya pakai bahasa Arab lagi ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah hajat dan tahajud dilakukan di siang hari? Oke, sampai paham. Teman-teman, tahajud dan hajat adalah sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Tentunya di waktu yang dilarang sholat, yaitu habis subuh menjelang syuruk. Kenapa? Karena matahari mau terbit. Orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Kemudian jam 12 tepat matahari tetap di atas kepala, itu dilarang sholat. Kemudian habis asar menjelang maghrib itu dilarang sholat karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Habis asar menjelang maghrib. Nah, teman-teman semuanya, sementara sholat taubat dan hajat itu bisa dilakukan kapanpun selain di 3 waktu itu. Apa manfaat sholat sunat taubat? Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, salam kanan, salam kiri, banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita. Sementara yang kedua adalah sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kemudian sholat 2 rakaat, salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta kepada Allah. Kalau sholat sunat taubat tujuannya adalah meringankan dosa, sholat sunat hajat tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Dua sholat ini adalah sholat yang punya spesialisasi khusus ya. Suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suami sembuh, dan seterusnya ya. Anak mau ujian atau kita sakit, boleh melakukan sholat sunat hajat ya. Dan sholat ini dimaksimalkan tiap hari boleh, nggak ada masalah. Dan insya Allah dengan sholat taubat Allah maha pengampun, dengan sholat hajat Allah maha mengabulkan doa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibu li wal yu'minu.
wal yu'minu bi. Jadi janji Allah adalah kalau kita minta insya Allah Allah akan kabulkan. Demikian kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jadi kalau udah taraweh terus witir tengah malam tahajud jangan witir lagi. Oke, sampai paham. Adalah benar bahwa witir cuman boleh satu kali. Habis taraweh udah witir tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Kenapa? Karena la witron fi ahadil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau teman-teman sudah taraweh kemudian teman-teman witir tengah malam tahajud jangan witir lagi, atau sebaliknya teman-teman udah taraweh tapi nggak witir tengah malam tahajud, witir boleh nggak? Boleh kalau tadi udah witir. Taraweh dan tahajud serta witir itu batasnya adalah azan subuh. Jadi kalaupun taraweh di rumah nggak ada masalah di jam berapapun sampai azan subuh ya, bukan setelah azan subuh ya, sampai azan subuh. So teman-teman, witir itu cuma boleh satu kali. Sering saya sampaikan kalau dua kali dia jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6. Sebelum tidur 3, tengah malam 1 genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4 genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2 genap. Jadi witir itu cuma boleh satu kali. Witir bukan sholat penutup, tapi witir adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Witir hukumnya sunnah muakkad, jadi jauh lebih penting dibanding tahajud. Rasul tidak pernah tinggalkan taraweh. Rasul tidak pernah tinggalkan witir, tapi Rasul pernah tinggalkan taraweh. So gimana pun mepet-mepet azan subuh pun usahakan witir ya, walaupun cuman 1 rakaat. Teman-teman boleh cek video-video aku yang lain, udah ribuan video yang aku buat terkait dengan hal ini dan banyak hal terkait dengan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin karena hari ini atau besok kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Semoga masa depan kita lebih baik di masa lalu kita, dan kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain, hanya perlu lebih baik dibanding kita di masa lalu kita. Semoga bermanfaat. Nih di sini like, share video saya ini, follow kanal sini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita udah masuk Ramadan, bulan dimana dilipat gandakan pahala, dijawab semua doa, dan diijabah semua taubat kita. So teman-teman perbanyak ibadah. Orang yang bertaubat di bulan Ramadan maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Asal jangan diulang lagi. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita bangun hari yang baru. Apapun masa lalu kita, yang lalu biar berlalu. Gak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, dan gak ada orang buruk yang tak berhak punya masa depan yang baik. Kita semua berhak menjadi baik. Yang penting adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang mau bertaubat dalam Ramadan. Yang kedua, dilipat gandakan pahala. Maka di bulan Ramadan yuk kita booster dengan ibadah. Sholat 5 waktu di on time kan, sholat rawatib diperbanyak, serta sholat sunnah lain. Di antara sholat yang perlu kita booster adalah rawatib. Rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, sebelum setelah maghrib, sebelum setelah isya. Khusus sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asyar itu ada sholat rawatib, tapi bukan sunnah muakkad, dia sunnah biasa tapi ada. Oke, kemudian di booster dengan baca Quran tiap hari, kemudian di booster dengan sholat sunnah yang lain seperti sholat hajat, ya, sholat taubat, istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan kapanpun, siang malam, dan taraweh di malam hari. Ini kita lakukan supaya dilipat gandakan pahala. Kemudian yang ketiga, jangan lupa banyak berdoa dalam Ramadan. 24 jam dalam Ramadan itu mustajab. Kalau siang saat kita berpuasa mustajab. Kalau sahur saat kita berbuka itu mustajab. Tengah malam saat kita tahajud itu mustajab. So genggam Ramadan dengan baik. Semoga kita kembali kepada fitrah. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Udah taraweh di masjid, setelah itu witir. Tengah malam mau tahajud boleh nggak? Oke, sampai paham. Teman-teman, ada dalil yang mengatakan la witron fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir itu cukup 1 kali aja. Jadi kalau habis taraweh teman-teman udah witir, tengah malam mau tahajud boleh aja, tapi jangan witir lagi ya. Karena witir cuma boleh 1 kali. Karena kalau witir 2 kali dia jadi genap.
Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6 jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4 jadi genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4 jadi genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2 jadi genap. Maka la witron fi ahadil lail ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Lah kan ustazah habis taraweh witirnya udah ditutup. Tidak, witir bukan sholat penutup. Witir itu tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. So nggak ada masalah. Batas witir adalah adzan subuh. Misalnya teman-teman bangun subuh ya, sebelum itu teman-teman boleh berwitir dulu 1 rakaat. Witir hukumnya sunnah muakkad, sementara taraweh hukumnya sunnah biasa. Jadi kalau nggak enak badan teman-teman witir aja, nggak taraweh nggak masalah ya. Dan nggak dua-duanya sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kan kita sayang karena dalam agama kita Ramadan itu dilipat gandakan pahala dan dijawab semua doa serta diampunkan segala dosa. Semoga kita bisa memasuki Ramadan dengan hikmat. Hati-hati dalam Ramadan, perbanyak ibadah, berhenti menyakiti, kurangi urusan dengan manusia kalau nggak terlalu penting. Pastikan urusan kita semuanya mengarah kepada ibadah dan silaturahmi antar manusia. Saya berdoa semoga ketika kita memasuki Idul Fitri kita bisa kembali kepada fitrah. Demikian ya Loki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan baca Quran dulu saat ustadznya ceramah ketika santapan rohani Ramadan. Karena kenapa? Karena banyak saya mendapat laporan jamaah yang baca Quran saat ustadznya ceramah. Jangan, ada 2 sebab. Yang pertama adalah menghargai ustadznya yang ceramah. Yang kedua adalah menuntut ilmu adalah wajib, baca Quran adalah sunnah. Memang kita ingin khatamkan Quran selama bulan Ramadan, tapi nggak gitu juga kali yang sampai kita baca Quran saat ustadznya ceramah. Nah, kenapa? Karena begini, kita mendengarkan ustadz gitu ya, belum tentu masuk ke pikiran kita, apalagi sambil kita baca Quran. Hati-hati ya, jangan sampai kita meremehkan sebuah ilmu sekalipun datang dari orang yang menurut kita tidak mumpuni. Kadang-kadang aku dapat keluhan, ustazah, ustadznya ceramahnya nggak ngerti kami, lain ujung, lain depan, lain tengah, lain pangkal, lambat banget, bikin ngantuk. Udah, nggak apa-apa, dengerin aja. Hei, kita nggak tahu loh dari lisan ustadz yang mana kita akan mendapatkan hidayah. Bisa jadi walaupun kita nggak paham, ada satu statement dia yang dengan itu kita bisa hijrah. Kita nggak tahu dari lisan yang mana. So dengarkan ustadznya, walaupun misalnya kita nggak paham, 1-2 kita paham lah, 1-2 nyangkut lah. Ya, ini adalah adab menuntut ilmu dan akhlak dalam menuntut ilmu. Jadi turunkan egonya. Kalau mau baca Quran di waktu lain aja, tentukan waktunya, jangan saat ustadznya ceramah ya. Indonesia harus menghargai para ulama, karena ketika kita tidak menghargai orang-orang yang satu level berilmu dibanding kita, maka kita tidak akan mendapatkan hikmah apa-apa ya. Karena unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Bisa jadi mereka lebih muda dibanding kita, bisa jadi kita lebih tinggi sekolahnya dibanding mereka. Dengarkan saja, karena balighuni anni walau ayah ya, sampaikan walau 1 ayat. Kita nggak tahu loh dari lisan ustadz yang mana yang kita bisa mendapatkan hidayah. Semoga bermanfaat ya. Neloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah sholat taraweh di rumah? Oke, sampai paham. Di rumah tentu boleh sholat taraweh, tapi tetap disunahkan ke masjid ya. Masalahannya adalah bagaimana cara sholat taraweh kalau dilakukan di rumah. Oke, sampai paham. Teman-teman boleh pangkas per 2 rakaat aja supaya tidak banyak salah dan lupa. Kalau 4 rakaat kemungkinan lupanya itu lebih tinggi dong. Nah gitu ya. Nah kita jelaskan cara sholat taraweh 2 rakaat, total 8 rakaat. Berarti kita pecah jadi 2, 2, 2, 2. Ada 4. Caranya adalah sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Seperti sholat subuh persis. Jadi kalau 2 rakaat dia lebih enak. Dia seperti sholat subuh aja. Nanti salam kanan, salam kiri, langsung tegak,
pasang niat lagi. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala. Persis kayak sholat subuh dilakukan 4 kali. Nah pertanyaannya adalah antara 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, orang-orang di masjid itu kebanyakan sholawat. Boleh aja sholawat sendiri antara 2 rakaat pertama dan 2 rakaat ketiga. Atau boleh tidak sama sekali. Oke. Nah setelah itu nanti sudah jadi 8 rakaat, boleh dilanjutkan dengan witir. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah kalau 1 rakaat. Nah kalau 3 rakaat biar gampang teman-teman pangkas lagi jadi 2 dan 1. Ya sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri lanjut naik lagi sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh nggak 3 rakaat 1 kali salam? Boleh ya, cuman caranya lain lagi. Menurutku yang lebih aman adalah cara yang aku sampaikan ini. Toh juga tidak melanggar sunnahnya dan bagus aja. Nah tapi kalau teman-teman mau 4 rakaat taraweh, 4 rakaat 2 kali salam silahkan. Ya atau witir 3 rakaat 1 kali salam silahkan. Tapi jangan lupa rakaatnya ya, karena taraweh dan witir itu tidak ada tahiyat awalnya. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, subsshare video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada komentar nih, bukan ria, tapi aku khatam Quran 3 sampai 4 juz 1 hari. Oke, sampai paham. Alhamdulillah ini untuk fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Aku tampilkan nih komentarnya. Ibu ini khatam Quran 1 hari 3 juz. Berarti kalau kita pengen ikutin cara ini, maka ada beberapa catatan buat kita semuanya. Yang pertama, kalau pengen kita khatam Quran 3 juz 1 hari, berarti 10 hari dalam Ramadan langsung 3 juz, 10 hari kedua 30 juz, 10 hari kedua 30 juz, 10 hari ketiga adalah 30 juz. Kalau 3 juz 1 hari berarti 10 hari khatam dong. Iya ya. Nah gimana caranya? Cara pertama untuk kita yang pemula adalah lakukan rutin 3 lembar setiap sebelum sholat dan setelah sholat. Contoh, subuh 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh. Zuhur 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Asar 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. Isya 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Berarti sehari itu 3 juz, kali 10 hari 30 juz. Kalau 30 hari selama bulan Ramadan berarti 3 kali hatam. Silahkan, is okay untuk motivasi kepada kita semua. Tapi ingat, untuk yang pemula jangan diporsir ya. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus dibanding banyak tapi terputus. Perhatikan juga makharijul huruf dan tajwidnya. Yang penting bagi yang belum terbiasa adalah baca Quran tiap hari dulu aja. Walaupun cuma 15 menit, rasakan nanti perbedaannya. Terutama di dalam bulan Ramadan, Rasul pernah bersabda, man qara al-Quran harfan falahu hasanatun. Siapa yang baca Quran 1 huruf maka dia dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyarati amsalihah, tapi 1 kebaikan dikalikan dengan 10. Itu di hari biasa. Kalau dalam Ramadan lebih berkali lipat lagi. Minimal banget nih. Kalaupun gak khatam selama Ramadan, iya baca Quran tiap hari lah selama Ramadan. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, share video saya ini, follow kanal sini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau pengen khatam dalam Ramadan, baca Qurannya diulang dari awal atau dilanjutkan aja batas bacaan hari ini. Oke, sampai paham. Bagi teman-teman yang pengen khatam di bulan Ramadan, besok mungkin ada sebagian yang udah sahur atau ada yang sahurnya di lusa. Kalau teman-teman punya niat untuk menghatamkan Quran di bulan Ramadan, ada baiknya bacaan Qurannya diulang dari awal. Tandain saja bacaan yang saat ini ada. Nah, diulang dari awal. Kenapa? Biar dia lebih terukur. Misalnya nih, kita ulang dari awal saat Isya ya, atau saat subuh ketika sahur di Ramadan pertama. Baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari ada 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Sehingga nanti
di bulan Syawal atau Idul Fitri kita menjadi khatam. Lalu bagaimana kalau kita itu terlupa membacanya? Misalnya suhur ketiduran, ya udah anggap aja hutang di waktu asar. Asar rupanya main badminton, ya udah anggap hutang di waktu maghrib atau isya. Kalau kita mau, kita akan mencari 1.000 cara. Kalau kita nggak mau, kita akan cari 1.000 alasan. So, saya support teman-teman yang ingin khatam Quran dalam Ramadan. Caranya adalah ulang dari awal dan pahalanya sama aja kok. Coba rasakan kalau baca Quran. Baca Quran tidak bikin masalah kita hilang. Baca Al-Quran, orang zolim tetap ada, orang yang maksiat tetap ada, orang yang jahat tetap ada, dizolimi tetap ada. Tapi setidaknya kalau kita baca Quran tiap hari, kita akan lebih tenang menghadapi semua masalah itu. Karena kalau kita dekat dengan Allah, Allah pasti nggak pengen kita kenapa-napa. Semoga bermanfaat. Neloki di sini, like, share video saya ini. Follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Prioritaskan Allah ya dalam setiap kehidupan kita. Supaya Allah juga prioritaskan hidup kita. Kadang-kadang kenapa sih Allah itu nggak prioritaskan kita? Seakan-akan Allah nggak sayang sama kita. Jadi begini konsepnya. Kalau kita dulu ya atau kapanpun ya ingin disayang oleh seseorang, caranya adalah kita prioritaskan dia. Kalau ada orang-orang yang ketika kita hubungi sibuk dia, ketika kita hubungi dia selalu merasa sibuk, kita hubungi dia selalu merasa sibuk, saya yakin bukan karena dia sibuk saja, tapi karena kita bukan prioritasnya. Kalau kita prioritasnya, sesibuk apapun dia pasti ada buat kita. Ini catat. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah jadwal sholat masuk, kita sibuk. Jadwal azan masuk, kita sibuk. Bukan karena kita sibuk, wallah, tapi karena kita nggak prioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Coba kita balik. Ketika ada hak Allah yang diberikan kepada kita. Saat sholat 5 waktu rajin, sekali-kali dekatin Allah tengah malam, sekali-kali sholat duha atau baca Qur'annya tiap hari. Allah sering bertemu langsung dengan Allah. Allah pasti sayang dong sama kita. Sama dengan kita ketika mendekati seseorang. Ya, kadang-kadang kita ajak dia makan malam, kita bersahabat sama dia, kita ajak dia belajar bersama, kita ajak dia majelis taklim. Ada apa-apa kita telepon dia, kira-kira jadi deket nggak? Jadi deket. Sama kita dengan Allah juga kayak gitu. Ya, nggak pernah kita tahajud, nggak pernah kita sholat duha. Terus kalau hak Allah kita selalu ngomong sibuk, kita bukan sibuk. Tapi karena Allah mungkin belum prioritas kita. Kalau Allah prioritas kita, sikap kita pasti nggak akan seperti itu. Coba deh, Ramadan ini jadi momentum kita untuk memprioritaskan Allah dalam setiap lini kehidupan kita. Kalau kita mampu memprioritaskan Allah dalam setiap lini kehidupan kita, maka insya Allah Allah akan prioritaskan kita. Dan kalau Allah prioritaskan kita, Allah nggak akan pengen kita kenapa-napa. Semoga bermanfaat. Lalu di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.